Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Yolanda, kelas 11 MIPA 3, mata pelajaran PKN, tentang dinamika penerapan demokrasi yang ada di Indonesia. Berkembangnya ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS 1949. Yang ketiga, periode berlakunya UUD 1950. Yang terakhir, periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Periode ini terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode lama, baru, dan reformasi. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah UUD sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi kronwet telah disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR memaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, sebelum hal itu harus dinyatakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu ketatanegaraan. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan UUD 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai UUD. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan UU disahkan oleh PKI sebagai UUD Republik Indonesia setelah mengalami beberapa periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendiri negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari UUD Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya pergabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi kurang. Akhirnya periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan undang-undang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.